Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena bagian ini pendek, maka saya akan mengajak kita membaca sebagai berikut. Yang pertama, ibu-ibu membacakan Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini bersama-sama. Kemudian setelah itu kaum bapak membacanya lagi bersama-sama. Dan kemudian nanti yang terakhir saya akan membacakannya untuk bapak dan ibu saudara sekalian. Mari kita memulainya kaum ibu. 1, 2, 3. Ayat yang kedua sama. Kaum bapak kedua ayatnya 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mengajarkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah hendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang berbahagia adalah setiap kita yang baca, renungkan, dan aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Haleluya. 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 Silakan duduk jemaat sekalian. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Ya, saudara sekalian, di dalam dunia ini kita sudah lazim melihat ada hal-hal tertentu yang harus berjalan berpasangan. Sebab kalau tidak berjalan berpasangan akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita tahu rel kereta api itu masing-masing logamnya itu harus berpasangan, bukan? Kalau salah satu ngambek kemudian memisahkan diri, apa yang terjadi? Bisa terjadi bencana, bukan? Di dalam kehidupan keluarga juga ada suami dan ada istri. Ya, ini umumnya demikian, saudara sekalian. Nah, kalau kita melihat di dalam ilmu pengetahuan, kita juga melihat bahwa di dalam ilmu pengetahuan itu ada yang teori, ada yang praktek. Ada yang theoretical science, theoretical chemistry, kimia teori, tapi ada juga kimia terapan, applied chemistry. Kita nggak bisa katakan ya cuma teori aja, belajar cuma rumus-rumus aja. Saya nih lihat ini yang terapannya. Iya, apanya yang mau diterapkan kalau nggak ada teorinya, bukan? Begitu. Mau bangun bangunan tingkat 10 kalau tidak ada teorinya, mungkin dalam sekejap mata bisa ambruk, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kalau kita memperhatikan tulisan-tulisan Rasul Paulus di dalam surat-suratnya itu, kita melihat, saudara sekalian, ada satu hal yang selalu
terjadi dan selalu berpasangan. Yaitu bahwa Paulus ketika menulis suratnya itu ada bagian yang sifatnya itu teoritis, yang sifatnya itu pengajaran, yang sifatnya itu doktrinal. Tapi tidak berhenti begitu saja, karena kemudian dilanjuti dengan bagian kedua yang sifatnya praktikal, yang sifatnya itu etikal, yang sifatnya itu bagaimana menerapkan ajaran-ajaran atau teori-teori keselamatan yang sudah dibahasnya tadi. Waktu kita mendengar khotbah saya mengenai Efesus, saudara sekalian, kita tahu surat Efesus itu bagian pertamanya itu membahas mengenai doktrin gereja. Paulus menjelaskan segala sesuatu bahwa kita ada itu karena anugerah Kristus, kita dipersatukan, kita diperlengkapi sebagai satu kesatuan jemaat. Kemudian pada bagian yang keduanya dia memberikan nasihat-nasihat etis, bagaimana mengaplikasikan konsep gereja dengan kesatuannya, dengan segala macam karunia rohaninya itu di dalam kehidupan yang nyata. Salah satunya ya kita harus hati-hati, karena iblis itu selalu akan menyerang kita. Kita selalu sebagai gereja di dalam peperangan rohani. Di dalam surat Roma, pola ini juga ada, saudara sekalian. Kalau kita melihat Roma pasal 1 sampai Roma pasal yang ke-11, itu sifatnya adalah doktrinal. Paulus itu menjelaskan kepada jemaat Roma dan juga kita pada masa kini, apa sih konsep keselamatan Kristen itu? Dari orang-orang yang berdosa, yang kecenderungannya berdosa, kemudian kita diajar tentang bagaimana Allah membenarkan di dalam Kristus, dan itu semua adalah anugerah. Nah, kita yang dibenarkan ini kemudian kita dikuduskan, dikasih Roh Kudus, dimampukan, dibersihkan tiap hari. Dan itu adalah bagian pertama. Dan kemudian bagian yang kedua itu dimulai pasal yang ke-12 sampai yang ke-16, itu bagian praktikal dari kitab Roma. Apakah bagian yang kedua ini lebih penting dari bagian yang pertama atau sebaliknya? Tidak, karena keduanya adalah saling melengkapi. Di dalam kehidupan Kristen juga, saudara sekalian, gereja tidak cukup ketika ada khotbah, apa ya aplikasinya? Karena saya dengar ada orang-orang Kristen yang senangnya begitu. Pak, kalau berkhotbah jangan banyak doktrinnya. Yang kalau khotbah itu yang banyak ceritanya dan aplikasinya. Loh ya, kalau aplikasi dan cerita itu tanpa doktrin enggak? Kan cuma dongeng aja kayak dalang, iya kan? Karena pada dasarnya berkhotbah itu adalah mengajar. Itulah enggak, saudara sekalian. Ketika saya khotbah tentang perumpamaan, misalnya saya harus jelaskan apa itu perumpamaan Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, pengajaran atau doktrin itu penting dan itu harus diterapkan. Seorang teolog terkenal, Griffith Thomas, Dr. Griffith Thomas, itu mengatakan demikian tentang Roma pasal yang ke-12 sampai yang ke-16. Karena kita melandasi khotbah ini dari Roma 12 ayat 1 dan 2 yang merupakan bagian kedua dari kitab Roma. Dr. Thomas mengatakan begini, after doctrine comes duty, after revelation responsibility, after principles practice. Setelah pengajaran datang tugas, setelah penyataan atau wahyu datang tanggung jawab, setelah prinsip-prinsip teologi harus dipraktekkan. Itu yang dia katakan, saudara. Dan saya mengamini hal ini. Dan inilah yang kita sebagai gereja itu harus sungguh-sungguh menyadari dan melakukan di dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, pada waktu yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai peperangan rohani yang selalu sebagai gereja itu kita hadapi. Kita hidup di dalam kondisi perang dengan kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu di udara ini, saudara sekalian. Nah, di dalam hal yang semacam ini kita perlu tahu firman Tuhan, kita perlu tahu doktrin. Kalau tidak begitu, iblis tidak tinggal diam, iblis tidak netral, iblis selalu merefine, mempercanggih cara-caranya untuk
atau strateginya untuk menjatuhkan kita, saudara dan saya. Iblis itu tidak nice. Iblis selalu cari waktu untuk menjegal, menjatuhkan, menghancurkan kehidupan kita. Makanya doktrin yang kuat akan membuat kita mampu untuk bertahan dan menyerang di dalam menghadapi peperangan rohani ini. Tapi saudara sekalian, doktrin Kristen itu tidak hanya berhenti begitu saja. Setelah kita belajar doktrin, setelah kita ikut kelasnya Pak Makmur Halim, tidak berhenti begitu saja. Dan saya percaya Pak Makmur juga nggak mengajarkan teori saja. Setelah kita belajar doktrin, pertanyaan yang harus kita pertanyakan kepada diri kita dan gereja kita adalah what's next? Apa selanjutnya? Karena doktrin yang kita pegang, yang kita yakini, yang kita sudah pelajari itu harus ditindaklanjuti dengan penerapannya di dalam dunia yang nyata. Ortodoksi, pengajaran yang lurus, yang sehat, itu harus diparalel, diikuti dengan ortopraksis, praktek hidup yang benar sesuai dengan ortodoksi tadi itu. Nah, saudara sekalian, di dalam Roma 12, Rasul Paulus ingin mengajar doktrin tentang ibadah yang diterapkan di dalam kehidupan nyata. Saudara sekalian, banyak orang Kristen, banyak gereja yang salah konsep di dalam menerapkan ibadah. Banyak orang Kristen yang memahami ibadah itu hanya sekedar satu liturgi. Ibadah itu hanya sekedar kalau kita datang setiap minggu atau beberapa kali seminggu di dalam gereja atau di dalam tempat yang kita biasa bersekutu. Saudara sekalian, itu benar, tapi kebenaran yang separuh. Itu baru half truth. Nah, kalau kita dengar half truth, apakah itu truth? Enggak, saudara sekalian. Half truth itu bukan truth. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-12 ini, Paulus kemudian mengajar konsep ibadah yang benar. Ibadah yang sejati itu kayak apa sih? Ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu seperti apa? Nah, berdasarkan Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini, saudara sekalian, pagi ini kita akan melihat 3 aspek dari ibadah Kristen yang benar, dari prinsip ibadah Kristen yang sejati, yang diajarkan oleh firman Tuhan, yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Sehingga dari sini, saudara sekalian, kita memiliki konsep yang benar yang kemudian kita bisa praktekkan secara benar juga di dalam kehidupan ini. Dan itu akan membuat kehidupan Kristen kita diberkati, diperkuat, diperkokoh, menjadi berkat bagi orang lain juga. Nah, yang pertama, saudara sekalian, saya akan mengajak kita melihat bahwa ibadah yang sejati itu dari firman Tuhan itu adalah ibadah yang selalu berlandaskan konsep kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Ibadah Kristen adalah ibadah yang fundamennya adalah konsep kasih karunia Allah. Di dalam ayat yang pertama dari Roma pasal yang ke-12 tadi, saudara sekalian, dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi kemurahan Allah. Karena itu menunjukkan bahwa Roma 12 ini ada kaitannya dengan bagian sebelumnya, dengan apa yang sudah dibahas oleh Rasul Paulus sebelumnya, dengan doktrin-doktrin keselamatan yang sudah dia paparkan. Bahwa kita sudah dibenarkan oleh Allah di dalam pengorbanan Kristus. Bahwa kita yang dibenarkan ini, Roma 3 itu, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kalau dulu kita itu musuhnya Allah. Kalau dulu itu kita itu selalu seperti Adam dan Hawa, Allah mendatangi, kita menjauh. Tapi setelah kita dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah.
kita punya akses kepada kasih karunia Allah yang luar biasa itu, kita bisa berdoa bukan? 24/7 dengan jaminan bahwa doa kita akan didengar dan dijawab dengan sempurna. Dan banyak lagi. Kemudian kita tahu bahwa kita yang sudah dibenarkan dengan berbagai macam berkatnya itu, kita itu diberi Roh Kudus yang kemudian terus-menerus masuk di dalam pengudusan, sanctification. Jadi karena itu penting, karena ini merupakan seperti engsel pintu yang menghubungkan antara pintu dengan kerangkanya. Sebab kalau pintu tidak ada engselnya, dia tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, kemudian dia katakan demi kemurahan Allah. Jadi nasihat dia di dalam ibadah itu didasarkan bukan kepada kehebatanku, kebaikanku, jasa-jasa baikku, tidak, tapi demi kemurahan Allah, by atau in the view of the mercies of God. Jadi kita melihat di sini saudara sekalian, ibadah itu bersandar atau berdasar kepada konsep anugerah Allah. Nah, inilah yang membedakan secara fundamental ibadah Kristen dengan ibadah orang-orang lain yang bukan Kristen. Kalau kita perhatikan, kita review sejenak. Saudara sekalian, agama-agama yang lain coba saudara lihat. Di dalam ibadah agama-agama lain, itu adalah satu upaya, satu aktivitas yang ditujukan kepada Allah dengan tujuan untuk menggapai sesuatu, untuk menggapai pahala, untuk menggapai keselamatan. From below to above, itu arahnya. Ibadah Kristen berbeda total. Dan di sini Rasul Paulus mengatakan ibadah Kristen kita lakukan karena kita sadar, kita tahu akan kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Kita ini semua adalah manusia-manusia yang berdosa. Kita ini tidak akan bisa memperkenan Allah dengan kebaikan kita sendiri. Kita tidak bisa datang ke gereja dan mengatakan, saya datang ke gereja karena saya ini perlu diberkati. Kita datang ke gereja itu, senternya itu bukan kita. Kita yang mau di-entertain, kita yang mau disenangkan, kita yang mau diberkati. Tapi ketika kita datang beribadah, itu kita harus sadar penuh bahwa saya ini sudah diselamatkan dengan anugerah yang tidak akan bisa saya balas dengan harga yang lunas dikatakan. Maka saya mau mendevosikan diri, memberi yang terbaik untuk dia, yang anugerahnya itu tidak terkirakan itu. Saudara, baru-baru ini seorang istri pendeta terkenal di Texas itu secara terbuka ngomong, ibadah itu sebenarnya adalah kita, bukan Allah. Senternya kita. Ibadah itu diciptakan untuk kita. Saudara sekalian, yang dikatakan ini sebenarnya ngawur, saudara sekalian. Karena kalau dilihat di dalam Alkitab tidak ada ibadah itu yang senternya itu kita. Allah memberikan kita ibadah itu bukan mengentertain kita, tapi untuk mempermuliakan Dia, untuk mendevosikan diri kita kepada Dia. Nah, kalau urutannya dibalik, mungkin dapat sesuatu, tapi itu bukan sesuatu yang dari Allah. Tapi kalau kita datang dengan kesadaran penuh bahwa Allah ini adalah Allah yang sungguh-sungguh memberikan anugerah yang luar biasa kepada aku, maka kita akan hidup di dalam berkat-berkat Allah yang luar biasa. Roma 11 ayat 36 itu Paulus menulis. Saya bayangkan ketika dia menulis ini, dia menulis dengan perasaan awesome, melihat bahwa kenyataan anugerah Allah itu bukan cheap grace, tapi merupakan satu hal yang sungguh-sungguh the most valuable yang dia itu sudah terima. Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah yang harus kita sadari ketika kita datang beribadah. Kita datang beribadah itu bukan untuk nyuruh Tuhan,
bukan untuk mengimpresi Tuhan, bukan untuk di-entertain oleh Tuhan. Tuhan bukan vending machine yang kita bisa masukkan uang 1 koin kemudian keluarnya banyak kayak jackpot begitu, saudara-saudara. Tidak. Jadi sekalian ibadah kita itu bukan to earn God's favor, tapi ibadah kita itu adalah to express our ultimate gratitude to this greatest gift in Christ yang gak pernah kita bisa balas itu. Nah, ketika kita menyadari hal ini, saudara sekalian, ketika konsep ibadah kita adalah konsep ibadah yang kita sadari berdasarkan kasih karunia Allah ini, kita bisa datang di dalam ibadah dengan sikap yang tepat, dengan sikap yang benar. Dan saya percaya ketika itu terjadi, kita mengalami berkat-berkat sejati dari Tuhan. Tidak harus yang materialistik, kan? Tapi berkat-berkat yang oleh Tuhan Yesus katakan berkat sepenuh, holistic blessing. Jadi itu yang pertama, saudara sekalian, ibadah yang sejati selalu berdasarkan konsep kasih karunia Allah di dalam Kristus yang luar biasa, besar, mulia, luhur, yang tidak pernah dibalas itu. Yang kedua, saudara sekalian, ibadah yang sejati adalah ibadah yang menimbulkan devosi dan komitmen total untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Saya lanjutkan baca ayat yang pertama. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara sekalian, kata mempersembahkan di sini itu bukan mempersembahkan dengan penuh berat hati. Mempersembahkan dengan grudging. Kata Yunani mempersembahkan di sini itu seperti seorang yang bekerja kepada seorang yang lain. Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa memperoleh sesuatu. Dan tentunya dengan konotasi bahwa dia melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu, saya senang terjemahan yang mengatakan present your body. Bukan surrender your body. Kalau surrender your body itu ada konotasi apa? Ya kasih semua, tapi dengan hati yang tidak rela. Tapi kalau present, persembahkanlah, itu ada satu tekanan bahwa ketika kita membawa itu, kita membawa dengan hati yang sukarela dan sukacita. Saudara, mengenai persembahan ini saya masih ingat. Saya sampai umur 15 tahun itu bukan orang Kristen. Jadi DNA saya ini, DNA-nya ini bukan DNA Kristen. Sampai umur 15 tahun, saudara sekalian. Ya, saya dulu menyembah agama leluhur dan saudara agama timur yang kita tahu. Nah, saudara sekalian, saya itu hidup di Pecinan. Kalau di Surabaya itu daerah Kapasan begitu kan. Nah, papa saya sama enciknya papa saya, yang saya panggil Cik Pong itu adalah pasangan yang serasi. Karena Cik Pong saya itu suhu yang terkenal di daerah Surabaya sampai beberapa kota yang lain gitu. Nah, papa saya ini asistennya. Nah, di rumahnya itu ada altar penyembahan yang besar sekali, saudara sekalian. Nah, di dalam altar itu, di atas altar itu ada berbagai macam dewa yang disusun menurut levelnya. Dewa langit, ada dewa bumi, ada Kuan Im, ada Buddha, ada Milegut, ada Jilai. Saya nggak tahu banyak. Ya, jadi yang paling pangkat itu paling tinggi begitu, saudara. Nah, di altar itu saudara sekalian, setiap hari itu selalu ada offering, selalu ada yang dipersembahkan, saudara sekalian. Bukan 1-2 macam, lebih dari 10 macam. Buah-buahnya itu buah-buah import. Waktu saya tahun 70-an itu kan saya sering main di situ hampir setiap hari. Wah, buah-buahnya itu import semua. Makanannya jelas makanan yang terbaik. Nggak mungkin daging kacangan itu dikasihkan untuk itu. Karena apa? Nanti dewanya juga ngasih yang kacangan, gitu kan?
Jadi ngasihnya juga yang terbaik begitu. Wah, saya senang sama cousin saya, sama sepupu-sepupu saya. Karena kan setiap hari turun sembayangan, ya kan. Nah, siapa yang ngecek itu semua saudara sekalian? Yang kita ini saudara sekalian ya. Babi cinla, babi kecap, kincam gitu saudara sekalian. Buahnya, kalengan-kalengan yang ya. Nah, saudara sekalian, jadi kita melihat di sini bahwa orang-orang dari agama yang lain ini kalau mempersembahkan, dia selalu mempersembahkan sesuatu yang terbaik, walaupun kita tahu motivasinya nanti supaya dapat yang lebih baik dari dewanya itu, saudara sekalian. Di dalam bagian ini Paulus mengatakan kamu harus mempersembahkan tubuhmu. Saudara, tubuh yang mana? Ada yang mengatakan begitu. Masa tubuh yang ini? Begitu. Jelas di dalam bagian ini dikatakan soma. Soma itu beda dengan sak, saudara sekalian. Kalau sak itu artinya daging yang mati. Daging ayam, daging babi yang sudah disembelih yang ada di pasar itu sak. Tapi kalau soma itu tubuh yang masih ada kehidupannya. Ya, saudara dan saya ini, saudara sekalian. Loh, ya tapi kan tubuh kita ini kan tubuh yang berdosa, benar apa enggak? Kita masih hidup dalam tubuh yang penuh dosa, bukan? Tubuh yang masih sering bohong, tangan yang masih sering melakukan hal yang tidak benar. Iya, betul. Kita sudah diselamatkan, kita masih hidup di dalam tubuh yang semacam ini. Tapi bukankah firman Tuhan mengatakan apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh yang mana, saudara sekalian? Bukan tubuh yang nanti dikasih Tuhan Yesus pada waktu dia datang untuk kedua kalinya. Tapi tubuh yang sekarang ini, bukan? Tubuhmu adalah bait Allah. Tadi dikatakan pakai tubuhmu sebagai senjata-senjata kebenaran. Tubuh yang mana? Ya ini tubuh kita ini. Tubuh di mana hidup kita masih ada di dalamnya. Ini hidup yang sudah diubah oleh Kristus itu, yang selalu diperbarui menurut 2 Korintus 5 ayat 17. Inilah yang harus kita persembahkan kepada Allah, saudara sekalian. Jadi ini bukan sesuatu yang ada orang yang bilang, oh itu self kita. Nggak bisa. Karena self kita itu bukan keseluruhan kita. Yang disebut tubuh, itu juga bukan hanya cuma yang jasmani. Karena kalau kita tidak ada kehidupan kita, entah itu mau dibilang jiwa atau roh, kita itu bukan soma, tapi kita itu sak. Daging ayam sama seperti daging ayam, daging babi yang dijual di pasar itu. Tapi soma adalah suatu tubuh yang masih punya kehidupan. Nah ini yang harus dipersembahkan, ini yang Allah minta untuk dia persembahkan kepada dirinya, saudara sekalian. Jadi kita harus jelas dalam hal ini. Jadi kalau demikian dengan tubuh kita ini, kita harus mempergunakannya untuk Tuhan. Roma 6 ayat 13 tadi saya bacakan. Jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan yang harus dipersembahkan itu adalah persembahan tubuh yang hidup. Ini latar belakangnya adalah korban di dalam perjanjian lama. Korban di dalam perjanjian lama itu, saudara sekalian, mati apa hidup? Korban di dalam perjanjian lama yang dipersembahkan oleh imam-imam itu mati atau hidup? Hidup habis dia matiin ya. Kalau hidup dimatiin jadi mati, saudara sekalian. Nah mungkin sapi hidup-hidup ditaruh di atas anu gitu kan, turun lagi itu dari mezbahnya, ya kan? Harus ngek dulu kemudian dipersembahkan, mati. Tapi di sini kita itu persembahan yang hidup. Karena apa? Karena kita itu telah memperoleh anugerah hidup dalam Kristus. Memang masih di dalam tubuh yang terbatas ini, tapi tetap kaum bagi Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Persembahan yang hidup adalah persembahan yang terus menerus, yang continue. Kita devosi kita kepada Allah itu bukan pada waktu di gereja ini aja 2 jam. Setelah makan pulang, oh kalau begitu itu bukan persembahan lagi. Tidak.
continuous. Yang kedua, kudus. Konsep perjanjian lama kudus itu apa? Kalau hewan itu dikatakan kudus, apa artinya saudara sekalian? Artinya dia dipisahkan hanya untuk Tuhan. Perkakas-perkakas di bait Allah. Itu boleh apa enggak kemudian imam-imam kalau tidak melakukan persembahan atau tidak menggunakannya kemudian dipakai untuk minum Fanta? Enggak boleh saudara sekalian, enggak boleh. Sama kalau kita sembayangan begitu kan, alat-alat sembayangan kita itu kalau dulu yang masih leluhur itu boleh apa enggak dipakai sehari-hari? Oh ada tamu dan cocengnya itu diserahkan ke tamunya begitu, dikasih arak atau bir, nggak boleh. Disimpan setiap kali ada sembayangan baru dikeluarkan lagi. Jadi kudus artinya dipisahkan hanya untuk orang tertentu atau situasi tertentu. Dalam hal ini untuk Tuhan. Kudus juga adalah harus murni, tidak boleh kecampuran segala sesuatu. Itu kudus saudara sekalian. Dan tubuh yang semacam inilah yang Tuhan ingin dipersembahkan kepada Dia. Nah itu kemudian saudara sekalian, kita pikirkan bagaimana dengan tubuh atau hidup saudara saat ini. Apakah tubuh kita, hidup kita itu selalu kita buat dengan untuk hal-hal yang lain, untuk hal-hal yang tidak benar? Karena persembahan yang kudus adalah persembahan yang mensyaratkan dipisahkan, dikonsecrated, dan tidak boleh tercemar. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan berarti diingatkan ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus consecrated hidup kita kepada Tuhan. Kita harus, walaupun kita di luar sana Senin sampai Sabtu, kita tetap harus hidup menurut playbooknya Tuhan, tidak boleh menurut playbooknya dunia. Banyak orang Kristen, sorry saudara sekalian, tidak bermaksud menghakimi, tapi ini kenyataan. Kalau di gereja pakai konsep Alkitab, kalau sudah di luar gereja, pakai politically sound principle. Nggak boleh saudara sekalian. Apa yang benar menurut hukum belum tentu firman Tuhan katakan benar, bukan apa enggak. Ada orang yang bilang gambling kan legal kalau saya pergi ke LV. Oh iya, tapi apakah menurut Tuhan itu legal? Gitu ya. Ini salah satu contoh. Masih bisa berdebat sampai jam 1 malam kayak tadi malam saya, saudara sekalian. Ya. Kemudian persembahan dikatakan juga acceptable. Acceptable itu well pleasing. Satu persembahan yang menyenangkan hati Allah. Jadi kalau kita kasih persembahan asal-asalan kepada manusia, kepada bupati, seneng apa enggak? Enggak seneng kan? Apalagi kepada Allah yang menurut kita itu yang ya kita harus mempersembahkan yang sungguh-sungguh bisa menyenangkan hati Dia. Nah saudara-saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kehidupan kita adalah satu kehidupan yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan? Apakah ketika tubuh kita ini berbisnis, apakah ketika tubuh kita ini melakukan segala sesuatu yang lain, apakah itu di hadapan mata Tuhan dianggap ini loh, memang ini adalah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadaku? Atau Tuhan melihat ini persembahan yang tidak layak ini. Itu yang kedua saudara. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang mensyaratkan kita mendevosikan dan melakukan satu komitmen total untuk yang mempersembahkan terbaik bagi Allah. Saudara, nggak usah yang gede-gede. Kalau kita dipercaya sesuatu, apakah kita sudah melakukannya dengan sukacita, sukarela, dan yang terbaik untuk Tuhan? Di dalam gereja, kalau dipercaya sebagai Singspiration members atau dipercaya untuk nggak tahu, saya percaya yang nyuci bangku besar-besar tiap-tiap pagi itu, saudara sekalian, itu adalah satu yang penting. Kalau enggak, makan baju kita kan bisa kotor semua begitu. Asal ketika mencuci kita melakukan dengan sukacita, kita dengan melakukan bahwa ini aku lakukan untuk Kristus yang sudah kasih sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang aku bisa berikan, yang mencuci darahku, dosaku dengan darahnya, sehingga aku itu menjadi benar di hadapan Dia. Ini nyuci cuma nyuci double,
Jadi itu mengingatkan kita. Yang kedua, yang ketiga saudara sekalian. Menarik sekali, Paulus selalu dia itu tidak pernah teoritis. Yang ketiga adalah ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang harus mengubah kehidupan, yang harus ditampakkan di dalam etika dan di dalam moral kita. Makanya dia kemudian bilang di dalam ayat yang kedua bahwa ketika kamu mempersembahkan tubuhmu itu, kamu harus membarengi dengan satu perubahan kehidupan yang dimulai dari pikiran. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mempersembahkan segala sesuatu itu baik, tapi kemudian actionnya itu Paulus kasih di dalam ayat yang kedua. Yang satu perintahnya negatif, yang satu perintahnya positif. Yang pertama adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Terjemahan Philip dalam bahasa Inggris itu menarik. Dikatakan jangan biarkan dunia itu squeeze atau meremas engkau sehingga masuk di dalam cetakannya. Saudara, menarik sekali. Kita hidup di dalam dunia kan. Kita anak-anak Tuhan. Tapi kita itu bisa hidup tidak berbau kekristenan. Bisa. Ketika hidup kita mau confirm dengan dunia ini. Paulus bilang jangan, stop. Jangan melakukan itu lagi. Dan seperti yang saya katakan tadi, dunia ini bukan dunia yang netral, dunia yang nice. Dunia ini adalah dunia yang untuk sementara waktu sudah di bawah kuasa iblis. Dan menurut 1 Petrus, iblis itu tidak diam-diam. Iblis itu tidak malas. Tapi iblis itu selalu berjalan keliling, patroli saudara sekalian. Keep patrolling dia itu, 24/7. Dan selalu aktif mencari orang yang bisa dikatakan apa? Ditelannya seperti singa. Jadi ini dunia di mana kita hidup saudara sekalian. Satu dunia yang selalu mencoba untuk menjatuhkan kita, untuk confirm kita seperti masuk di dalam cetakan dia. Dan Paulus bilang, sebagai orang-orang yang melakukan worship yang sejati, kamu tidak boleh kayak begini. Dan ini dimulai dari pikiran kita dengan firman yang kemudian mempengaruhi kehidupan kita. Jangan mengatakan itu. Nah, tapi pada saat yang bersamaan dia mengatakan, jangan masuk dalam cetakan dunia, jadi kayak dunia. Tapi pada saat yang bersamaan dia bilang apa? Tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Alamilah satu transformasi. Transformasi itu adalah satu perubahan yang esensial pada core diri kita yang selalu berubah menjadi makin baik dan makin baik. Itulah yang Paulus mau. Dan kata transformasi ini dari metamorfosa. Metamorfosa itu kita tahu dalam kehidupan sehari-hari itu apa misalnya? Contohnya saudara sekalian. Dari ulat kemudian jadi kepompong jadi kuku, begitu kan? Itu ceritanya. Dan memang kalau ulatnya itu kan ulat yang bahasa Jawanya beragas ya kan, dan merusak segala sesuatu dirusak. Tapi kemudian dia mengalami transformasi menjadi butterfly yang tidak lagi merugikan dan merusak, tapi menjadi berkat bagi banyak orang, saudara sekalian. Nah, maksud Paulus itu begitu. Memang dunia bisa mencetak kita masuk dalam cetakannya. Konformasi itu dalam bahasa aslinya adalah perubahan yang di luarnya aja. Kita bisa nuruti itu. Karena kita sebagai anak Tuhan, tidak mungkin inti diri kita yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus itu berubah lagi. Ya, tapi kita kalau menuruti dunia, kita jadi orang Kristen yang duniawi bisa. Tapi sebaliknya kita harus mengalami transformasi. Jadi manusia batin kita itu dibarui dari hari ke hari. Paulus juga katakan itu kan. Sehingga itu menjadi kuat, menjadi menyerupai seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, pikiran kita diperbarui ini itu bukan dengan cara-cara seperti orang-orang dunia.
menyiksa diri, bertapa, dan lain sebagainya. Pemikiran yang diperbarui itu selalu, kalau kita melihat Alkitab, itu selalu ada kaitannya dengan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhanlah itu yang mengkreasi di dalam kita kehidupan iman yang semakin hari semakin tumbuh berkembang menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang di dalam Filipi dikatakan apa? Filipi 2, working out your salvation. Kerjakan terus keselamatanmu. Itu bukan hanya dengan mendisiplin rohani yang lepas dari firman Tuhan, lepas dari abiding in Christ. Tapi ini adalah satu hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi kehidupan Kristen tidak akan bisa menjadi dewasa. Kehidupan Kristen tidak akan bisa mengalami transformasi di luar firman. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, beribadah minggu itu baik. Tapi tidak cukup, saudara sekalian. Kalau Alkitab saudara biarkan tertutup dan dibiarkan berdebu. Kemudian kalau ada orang yang tanya, ayo coba buka Markus pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Wah, kresek. Nggak ada, karena Markus 17 nggak ada. Markus habisnya pasal yang ke-16. Ya, banyak orang Kristen yang kayak gitu. Jadi kita harus, saudara sekalian, kalau mau bertumbuh, firman Tuhan itu harus dibaca. Firman Tuhan harus direnungkan. Karena itulah kita abiding in Christ. Kalau firmanku tinggal di dalam aku, maka kamu akan berbuah lebat, saudara sekalian. Saudara sekalian, Ernst Käsemann, seorang teolog Jerman, dia itu menulis demikian: spiritual worship yang sejati itu take place in daily life. Jadi ibadah kita, saudara sekalian, jangan disalah mengerti hanya ibadah menurut liturgi kebaktian minggu. Ibadah kita tidak berhenti di sini. Ibadah kita itu tetap berlanjut ketika kita keluar dari gereja ini setelah makan siang, ke mall, ke rumah, getting along with neighbors, mengerjakan lemburan dan lain sebagainya. Di situ ibadah kita tetap berlangsung, saudara sekalian. Worship takes place in daily life. Saya akan menutup khotbah saya ini dengan sebuah kisah nyata. Kisah nyata dari seorang penyanyi solo, seorang penyanyi opera, suaranya suara bass. Dia itu bagian dari Metropolitan Opera Company. Dia asalnya dari California sini, lulus dari UC Berkeley, jadi seorang yang punya kemampuan intelek yang baik. Namanya Jerome Hines, seorang yang suaranya luar biasa. Kalau saudara search di YouTube itu ada beberapa lagunya, dia ngebass, suaranya bagus sekali, saudara sekalian. Jerome Hines itu seorang yang talented di dalam menulis lagu, di dalam mainkan musik, dan yang terutama menyanyi. Suara bassnya itu luar biasa. Kalau kita nggak tahu suaranya suara apa, tapi suara dia suara bass yang luar biasa. Saudara sekalian, dia terkenal, dia ikut di dalam opera di mana-mana dengan bayaran yang kita tahu tinggi sekali. Dia itu menyanyi bukan hanya bahasa Inggris tapi juga bahasa Itali, kemudian bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Rusia, dan dia jadi primadona, saudara sekalian. Tapi dia melakukan itu untuk dirinya sendiri. Sampai satu hari, saudara sekalian, Hines menghadiri KKR-nya Billy Graham. Dia tidak tertarik dengan korbannya Billy Graham, saudara sekalian. Tapi dia tertarik ketika seorang penyanyi yang selalu mendampingi Billy Graham, yang ketika altar calling itu disampaikan, penyanyi ini selalu menyanyikan lagu apa itu lagunya? Ya, Just As I Am itu. Josh Beverly Shee Josh Beverly. Nah, ketika Josh Beverly Shee menyanyikan lagu itu,
mengiringi altar calling, saudara sekalian. Jerome Hayes ini bertanya, ini orang punya suara mungkin lebih bagus dari saya, tapi kenapa kok mau mendevosikan untuk Billy Graham di bawah bayang-bayangnya Billy Graham? Kalau dia mau mengekspresikan diri di bidang sekuler, dia pasti lebih terkenal, dia pasti lebih kaya dari aku. Dan lagu yang dinyanyikan pada waktu itu, saudara sekalian, itu sungguh-sungguh mencengkeram dia, bukan khotbahnya Billy Graham. Kalau Indonesianya begini, Yesus yang kupilih bukan harta, ku milih Yesus bukan milih harta. Lagu itu, saudara sekalian. Ku tak mau jadi raja dunia di bawah kuasa dosa. Yesus yang kupilih bukan dunia dan kemewahannya. Suaranya tidak kayak gini, Josh Beverly Shee, kebas. Dan itu betul-betul mencengkeram Heinz. Air matanya mengalir, hatinya disentuh oleh kuasa Roh Kudus. Dan saat itu Heinz menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Heinz tetap berkarya, tapi dia mengalami satu perubahan. Dia menggunakan segala talenta dan karirnya itu untuk Kristus, Tuhannya, yang disembahnya, yang terbaik. Nah, ada satu cerita. Dia sedang merancangkan satu opera di New York. Berbulan-bulan dia sudah melatih lagu-lagu yang harus dinyanyikannya. Pada waktu rehearsal atau geladi bersih, latihan yang terakhir dengan segala macam personelnya itu, dengan kostumnya, kan biasanya kalau kita geladi resik pakai kostum. Di sini jarang. Di Indonesia kalau geladi resik kita pakai kostum semua, ini semua begitu. Heinz kemudian mendapati, saudara sekalian, ternyata untuk pendahuluan itu ada kelompok tari, kelompok penari yang menari. Dan Heinz tahu pasti bahwa ini tidak ada di dalam rencana semula. Skenario-nya tidak ada yang kayak gitu. Dan penari-penari ini, saudara sekalian, pakaiannya itu mengerikan dalam tanda kutip, saudara sekalian. Tidak patut begitu, ya. You can see itu pakaiannya begitu. Dan kemudian Heinz bilang sama manajernya, apa-apaan ini? Ini tidak pernah ada di dalam rencana. Oh ya memang, tapi penyandang dana minta ini. Ini adalah suatu inovasi supaya akan lebih banyak orang yang tertarik. Heinz bilang ini tidak patut. Manajernya bilang, ya bilang sana sama yang punya perusahaan opera. Dia datang ke yang punya opera, bosnya. Dan bosnya bilang begini, ini adalah hal yang sudah company putuskan. You mau nyanyi atau you diganti penyanyi yang lain. Saudara sekalian, menurut cerita, Heinz kemudian mengatakan dia berhenti. Dia sudah berlatih berbulan-bulan. Dia tidak mau ikut itu karena dia tahu ini bukan ibadah yang sejati yang bisa dipersembahkan oleh dia kepada Kristus. Saudara sekalian, memang akhirnya dia diganti oleh orang lain. Dan itu, saudara sekalian, dikatakan cost him ratusan ribu dolar. Saudara sekalian, saya percaya ini adalah contoh seorang yang memahami ibadah yang sejati menurut Roma yang ke-12. Ibadah yang bukan di dalam batas 4 tembok gereja. Ibadah yang dimanapun kita berada selalu disadari bahwa aku mau menjadikan anggota-anggota tubuhku menjadi alat kebenaran, menjadi alat untuk mempermuliakan Allah. Saya sungguh rindu diri saya dan kita semua saat ini sama seperti Jerome Heinz, sama seperti Rasul Paulus yang mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang menyenangkan Allah. Apakah jawabmu dan jawab saya? Amin. Saudara sekalian,
Silakan berdiri. Nah, saudara, kita bersama-sama dengan Jemaat Gereja Surabaya kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasmi kita yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.